Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Balung Warak Rebon. Kandang entok sederhana, tempat berinspirasi wong kampung. Selamat sore, selamat beristirahat. Semoga di sore hari ini kita dalam keadaan baik-baik saja dan diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat peternak entok Nusantara, ini cuaca mulai mendung lagi, menandakan sebentar lagi di wilayah saya akan turun hujan lagi. Dan ini merupakan satu hambatan bagi peternak entok ketika suasana yang kita hadapi sekarang itu sering terjadi hujan. Apalagi di zaman sekarang itu, kata orang Jawa bilang, itu sedang adanya baru jinak ya. Jadi ada hujan dan ada panas, hujan lagi gitu. Sahabat peternak entok, kembali kita berbagi pengalaman. Ada yang bertanya di kolom komentar, katanya, "Bang, apa sih untung dan rugi dalam beternak entok?" Sahabat peternak, saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya yang pernah saya lakukan. Dan selama 3 tahun saya beternak entok, yaitu jujur saja mengalami keuntungan dan kerugian. Dan di sini sahabat peternak entok, kita berbagi pengalaman yang pernah saya alami, keuntungan dan kerugian dalam beternak entok. Dan ini minti-minti ini hasil dari penetasan sendiri ya. Jadi keuntungannya itu, sahabat peternak, yang pertama, beternak entok itu sangat mudah, siapapun bisa melakukannya dan siapapun pasti mampu melakukannya. Dan dalam beternak entok itu memang sangat mudah sekali mencari makannya, tetapi ketika di saat-saat sekarang, jujur saya katakan, seperti yang saya upload kemarin video itu, lagi sangat sulit. Tetapi di saat makanan entok murah itu, keuntungannya sangat mudah, karena entok apapun yang diberikan seperti sayur-sayuran, rumput seperti ajola, itu dia mau untuk memakannya. Dan keuntungan yang lain, sahabat peternak entok, yaitu entok mudah sekali pembesarannya. Ya, bisa dikatakan beternak entok itu cepat besar dibanding dengan unggas yang lain seperti kambing, sapi, dan yang lainnya. Entok dapat mencapai target sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh seperti sekarang, di saat makanan lagi susah, kita targetkan untuk penjualan menjelang lebaran. Jadi biasanya ketika kita akan menghadapi lebaran atau sudah mulai bulan puasa, harga daging entok itu mahal biasanya. Dan
permintaan yang banyak. Daging entok itu baik di pasar lokal maupun di pasar luar daerah itu permintaannya sangat mahal sekali, dan permintaan yang tinggi biasanya di kampung saya itu banyak tengkulak yang datang ke kandang untuk membeli entok-entok kita. Seperti itu sahabat peternak, apalagi jika dalam beternak entok kita memelihara pembesaran itu mimpinya dapat menetaskan sendiri. Jadi ketika hitung-hitungan pakan itu ya tidak begitu itu, karena apa? Karena mimpinya dapat menetaskan sendiri. Tapi kalau mimpinya dapat beli untuk pembesaran, karena terus terang yang pernah saya alami, jika mimpi dapat beli, disitulah keuntungan kita, yaitu membeli mimpinya itu keuntungan kitanya. Tapi kalau mimpi sendiri, menetaskan sendiri, itu insya Allah nanti akan ada keuntungan dari hasil penetasan mimpi kita sendiri. Sahabat peternak, jadi di antara keuntungan tentu juga tidak lepas dari rugi beternak entok. Yang namanya usaha, sahabat peternak, itu usaha apapun pasti ada untung dan ada rugi. Ruginya yaitu ketika kita beternak entok mengalami kematian ya, karena ketika kita sudah bermain dengan nyawa, artinya terjun melakukan beternak entok itu kita sudah bermain nyawa. Ketika entok-entok itu terserang penyakit ataupun mati, dan disitu kerugian kita. Jadi di saat-saat sekarang dalam beternak entok seperti saya ini, walaupun kecil-kecilan, itu membutuhkan perawatan yang sangat ekstra supaya entok-entok kita tetap sehat sampai nanti penjualan. Dan yang selanjutnya, kerugian dalam beternak entok, persaingan pasar. Ketika kita tidak riset pasar dulu, maka pembeli itu biasanya, kata orang Jawa sih, ngecek ya. Jadi ketika kita menawarkan ternak kita kepada pembeli, itu harganya asal ngomong aja. Jadi sebelum kita melakukan penjualan, alangkah baiknya kita riset pasar dulu, harga pasaran lagi berapa. Ketika kita sudah tahu harga pasaran, baru kita melakukan penjualan. Jadi seperti itu sahabat peternak, apalagi seperti saya di kampung jauh dengan kota, ya tidak tahu harga pasarannya. Harga entok itu di bulan-bulan sekarang, memang kemarin saya riset pasar di pasar hewan Jatibarang Indramayu, itu memang lagi anjlok ya. Jarang sekali pedagang entok atau pedagang unggas yang menjual entok seperti atau segede gini, itu enggak ada. Ada juga pedagang unggas itu yang usia 4 bulan 5 bulanan itu ada, dan itu harganya tidak terlalu mahal waktu kemarin itu. Karena apa? Karena permintaan pasar untuk saat sekarang itu kurang ya, berkurang. Jadi pembelinya itu nggak ada, penjual banyak, pembelinya nggak ada. Jadi alangkah baiknya ketika kita menemukan suasana seperti ini,
atau mendapat suasana seperti ini, jangan dulu menjual mimpi kita. Nah, kita lebih baik ya cari pakan alternatif saja, asal entok-entok kita tetap sehat sampai nanti penjualan menjelang lebaran. Kita tahan 3 bulan lagi, yaitu di bulan-bulan April insya Allah. Biasanya itu harga unggas akan mahal. Sahabat peternak entok se-Nusantara, demikian yang saya alami dan itu pengalaman saya dalam beternak entok. Jadi untung dan ruginya seperti itu. Semoga review di sore hari ini bermanfaat dan kita tukar pengalaman saja. Barangkali ada pengalaman sahabat, silahkan komen-komen di bawah. Terima kasih bagi yang sudah menonton video saya dan yang baru saja menemukan channel saya. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan tombol loncengnya untuk mendapat notifikasi video dari kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.